Ya, nggak usah saya jelasin ya. Oh gitu ya. Jadi saya sudah mengenal dan juga sudah merespon passion saya, dan juga saya sangat bercita-cita, sangat pengen banget berkontribusi dengan negeri dengan menjadi perwakilan Indonesia bagi kancah internasional. Negara mana yang pengen dituju? Kalau negara mana, saya pengen banget di Spanyol. Oh, Spanyol. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oh, oke. Yang lain lagi ada yang pengen kerja di luar negeri? Jadi kalau misalnya semua kuliah mas, setiap tahun juga 13-14 orang itu di kuliah studi lanjut di luar negeri. Oh, Iya. Oh iya. Jadi yang sambil ngomong juga ke sana. Oh iya, bagus. Yang lain lagi siapa yang pengen kerja di luar negeri? Coba yang sebelah sini ada. Iya. Ayo ya silakan. Pak, terima kasih atas kesempatan sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Dewi Samuel Aritona dari program studi S1 Informatika angkatan 2021. Saya sendiri ingin bekerja di luar negeri, terutama di daerah di negara Singapura dan Taiwan dan Cina. Dikarenakan posisinya untuk sekarang teknologi di Singapura, Taiwan dan Cina sangat berkembang pesat. Jadi saya ingin bekerja sambil mengeksplor teknologi yang baru, dan kalau bisa saya bisa bawa ke Indonesia untuk memajukan Indonesia. Terima kasih Pak. Sekarang yang dipelajari apa? Pengembangan jurusannya Pak, teknik informatika Pak. Satu lagi siapa? Yang cewek mungkin yang pengen kerja di luar negeri. Ada nggak? Iya. Mahasiswi yang tidak hijrah ke luar negeri. Ada. Langsung tepuk tangan. Nggak ada. Mungkin malu mas. Tapi boleh juga ada pertanyaan mahasiswa kepada Mas Gibran dan juga kepada saya. Ini teknologi tadi Mas Gibran juga mengatakan disediakan yang kencang cari waktu sampai 5G. Nah, kira-kira menurut Mas Gibran, bagaimana cara mahasiswa muda, orang muda sekarang bisa berinovasi di teknologi seperti yang Mas Gibran lakukan? Inovasi apa? Inovasi seperti pembangkit listrik tenaga sampah Solo katanya ada. Oh iya, itu ada bukunya ya, nggak usah saya jelasin ya. Oh gitu ya. Nanti dibuka aja, intinya saya yakin di semua kota itu punya masalah persampahan ya. Iya kan? Ya, hari kan pasti ada ribuan ton sampah yang dibuang. Jadi sampahnya mau diapakan? Nah di situ baru 2 minggu lalu saya resmikan. Jadi kalau di Solo sampahnya diolah lagi menjadi listrik. Ya, PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah. Nanti kalau mau ada yang studi banding bisa di sana. Kita ini apa? Solo kan kotanya juga ada. Ya, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel NES 2045 membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, menarik sekali tadi kita melihat bagaimana jawaban dari Pak Wapres kita ketika ada mahasiswa yang bertanya. Tentu saya yakin juga teman-teman tadi sudah mendengarkan ya. Kita sama-sama menyaksikan dan kita sama-sama mendengarkan pada cuplikan video sebelumnya. Tapi ada sedikit hal yang agak lain gitu ya. Saya melihat kayaknya Pak Wapres kita menjawab ya agak sedikit gimana gitu ya. Mungkin saya tidak menyebutkan, mungkin Anda juga sudah mengetahuinya. Tetapi teman-teman ya udahlah, cukuplah teman-teman ya kalau kita ingin mengatakan pelangap-longo atau cukuplah kita ngejudge, ngehina, membuli, janganlah teman-teman ya.
Malah kita sebetulnya yang kelihatan lebih bodoh gitu ya. Kita kelihatannya lebih berdosa, yang lebih pelangap-pelongonya juga kalau kita terus-menerus mengatakan atau ngejudge orang lain ya, atau ngata-ngatain orang lain gitu ya. Tapi it's okay lah teman-teman ya. Ya tergantung kita sendiri sih bagaimana dalam menilai. Tetapi kalau penyampaian kita bagus, kalau kita mengkritik kebijakan atau penyampaiannya, it's okay, no problem gitu ya. Tapi jangan sampai menyerang secara personal gitu ya. Ini lagi nih, baru saya sebutkan tadi, Wapres pelangap longo kayak orang idiot kan. Kalau dilihat pinteran juga Haji Bolot kayaknya. Aduh, pemimpin kayak begini, pemimpin yang on, apa pemilihnya yang on? Blow on kayak gini kok dipakai. Nah, sadis banget ya. Dengan dijadikan Gibran Wapres adalah musibah besar bagi negeri ini. Wapres tidak tahu inovasi. Segini gedenya negara diacak-acak satu keluarga. Dosa apa bangsa Indonesia kok dapat pemimpin macam gini? Tidak ada yang bisa diharapkan. Gak tahu otaknya rakyat Indo, bocah autis kok dipilih jadi pemimpin. Main dulu dik, terus bobok ya, nggak usah dijawab tuh pertanyaan bikin pusing. Wakil Prabowo suka nonton Mr. Bean kali, kalau mikir sampai molet-molet. Koyo ngono kok dipilih, aku orang milih isim aku. Mimpi apa ya Republik ini? Kasihan pendiri bangsa yang udah berdarah-darah merebut kemerdekaan, hasilnya kayak begini. Memang rakyat Indonesia senang milih Mas Gibran. Yang penting datang bawa sembako, dah dianggap mampu. Kita nikmati aja. Presidennya, senangnya, udah kita bersyukur ada orang yang mau jadi presiden. Nasib-nasib bacah kayak gini kok jadi wapres kita. Mimpi apa rakyat semalam? Kalau gitu tangkap langsung saja Jokowi, sudah di rumahnya kok masih berbelit-belit. Jokowi ini cari gara-gara yang sama rakyat menyusahkan. Pelangap-pelongo kok nyuruh-nyuruh tanya jawab dong. Nyuruh-nyuruh nggak dijawab. Indonesia benar-benar hebat, ada wapres gak kuliah tapi berani kasih kuliah mahasiswa. Yang bodoh bukan si Gibran tapi yang milih. Udah diberi pilihan yang jelas dan terukur tapi pilih yang gak jelas. Inilah pilihan 58%, tidak ada ilmunya, pelangap-pelongo saja hebat. Ya Allah, punya wapres kok IQ-nya 60, tidak memiliki literasi, pengetahuan tidak mumpuni, leadership skill tidak ada, public speaking tidak bagus, komplit sudah kehancuran Konoha. Bayangin coba pertanyaan-pertanyaan seperti itu, jawabnya aja kayak gimana gitu dia. Saya aja dengarnya agak gimana teman-teman gitu ya. Jadi istrinya malu itu berhubung kaya aja anak presiden, wapres makan duit gak jelas. Wapres paling langka sedunia, bisa masuk muri gak ya? Coba diperiksa ya tempat duduknya, pasti udah ngumpul ya. Sepintar-pintarnya anak SMP kok ngadepin mahasiswa ya bisa mencret dia. Jangan menghina Mas Wapres, itu orang baik, terbaik dari yang terbaik di Indonesia ini. Bahkan udah dipersiapkan untuk 2029. Jangan salah, kalau sekarang 58%, kalau 2029 68%. Samsul Klopa-Klopo alias pelangap-pelongo koyo ngerangan ya. Bingung mau komen apa, lihat apa yang ditanya, apa yang dijawab. Yang ditanya apa, yang dijawab apa, kan ya malu sendiri lah gitu loh teman-teman ya. Kita juga malu sih dengarnya kalau seperti itu. Dijawab apa, ditanya apa gitu ya. Yang ditanya apa, dijawab apa gitu ya. Itulah kehebatan Gibran, walau segudang pertanyaan cukup dijawab sekali jawabannya yang rincian. Jawaban dari masing-masing pertanyaan masih di dalam Google. Masih mendingan ya Haji Bolot kalau ditanya sama perempuan nyambung lah. Nah jadi istilahnya teman-teman, gimana ya sekelas wakil presiden ditanya apa, dijawab apa. Jadi wibawa seorang pemimpin itu pun nggak mencerminkan gitu ya. Banyak tadi komentar-komentar saya baca, ini Indonesia dosanya apa gitu ya, kok dapat pemimpin gini banget gitu ya. Makanya tadi banyak yang komen pelangap-pelongo lah, ini itulah dan lain-lain. Coba kita lihat, kalau saya perhatikan juga ya, dari public speakingnya aja
sangat buruk ya kalau kita melihat ya, buruk banget lah malahan itu dari sekelas wakil presiden gitu ya. Lalu kemudian literasi atau mungkin ya teman-teman tahu lah, saya agak risih juga ya kalau menjelaskan lebih lanjut seperti itu ya. Dari sejak debat capres cawapres pun sebetulnya saya udah ngikutin gitu ya. Apalagi kemarin tuh di acara NU ya, katanya apa namanya, para itu macam-macam ya, malah diketawain kayak stand up comedy, padahal itu acara resmi. Di sana banyak para kiai ya, ibu nyai dan segala macamnya. Agak lain gitu ya, astaga. Oke, yang terakhir ya, Gibran gak bisa bawa di luar negeri, apalagi tugas-tugas di luar negeri. Ya Gibran bisa berbahasa Inggris nggak, karena waktu itu yang ganti Gibran itu Pak AHY. Bagaimana nasib Gibran kalau nggak itu? Ya sebetulnya kita nggak bisa nyalakan juga sebetulnya ya, udah dipilih 58%. Saya nggak tahu karena ada efek bapaknya atau karena rakyat pilih Pak Prabowo, karena Pak Prabowo kan pendukungnya juga banyak banget teman-teman ya. Pak Jokowi juga. Nah wakilnya adalah Gibran, maka menang telak lah 58%. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Mungkin ada pendapat lain, bolehlah teman-teman nanti kita diskusikan di komentar pada video ini ya. Tapi jangan ngejudge lah, jangan hina-hina gitu lah ya. Kita akan diskusikan, silahkan berikan pemikiran Anda, perspektif dan sudut pandang Anda, kita akan diskusikan bersama. Itu saja, sekali lagi terima kasih, saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.